Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih Lampung. Tribuners, seperti biasa, Mutiara ini kedatangan narasumber yang akan berbincang di studio Tribun Lampung tercinta. Masih seputar pilkada, karena pada November 2024 nanti ini kita sama-sama akan memilih siapa sih pemimpin Provinsi Lampung dan juga pemimpin untuk di daerah, kabupaten, ataupun kota yang ada di Lampung. Nah, kebetulan Tribuners, di hari yang spesial ini, Mutiara sudah kedatangan nih narasumber yang spesial tentunya. Langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Dr. Haji Haza Reyhana MK sebagai bakal calon wali kota Bandar Lampung. Halo Bunda Reyhana. Halo Mbak Mutia. Gimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sapaannya jadi Bunda Reyhana ya. Iya. Nah, kita akan ngobrol selama kurang lebih 20-30 menit ke depan seputar ini persiapan jelang Pilkada 2024. Mungkin sebelum kita membahas ke topik terkait dengan Pilkada Bunda, Mutiara ingin tahu dong Bunda, sejauh ini apa saja sih kesibukan dari seorang Bunda Reyhana? Ya, Alhamdulillah saya sudah pensiun September 2023 yang lalu dari ASN. Jadi masa kerja saya selama 38 tahun berapa bulan gitu ya, hampir 39 tahun. Nah, kesibukan saya sekarang sehari-hari ini selama belum masuk pencalonan, waktu itu saya ingin mencalonkan diri hanya ya manusia biasa aja. Pagi-pagi ya tetap menjalankan rutinitas ya, yang pasti mungkin selama saya sudah masuki masa purna tugas itu, yang lebih banyak waktu saya memang untuk keagamaan, karena saya sadar manusia itu pasti akan pulang. Iya. Pulang itu pasti harus bawa bekal. Nah, jadi kita jangan hanya kaya di dunia saja, tapi begitu kita mau pulang kita masih miskin, nggak punya apa-apa. Jadi saya ya waktu itu yakin bahwa selama saya menjabat sebagai pejabat waktu itu dan sebagai ASN, ya itu birokrat itu banyak waktu tersita mungkin untuk melayani masyarakat ya, karena amanah yang diberikan kepada saya. Nah, setelah saya pensiun saya lebih banyak fokus ke bidang keagamaan. Nah, ya. Contohnya aja, saya nggak akan keluar dari kamar sebelum saya menyelesaikan sampai sholat sunat duha saya. Setelah itu baru saya keluar, baru aktivitas. Apa kita ada janji atau ada agenda apa, atau mau ke majelis taklim, atau hanya sekedar berkunjung silaturahmi. Itu saya perbanyak Mbak. Setelah saya selesai daripada ASN, saya berbanyak silaturahmi, karena yang waktu itu mungkin agak tertunda ya silaturahminya ya, karena kesibukan. Sekarang saya aktifkan silaturahmi, karena silaturahmi itu kan banyak sekali manfaatnya ya, memperpanjang umur, memperluas rezeki ya kan. Nah, itulah kegiatan saya sehari-hari gitu. Oke, jadi setelah purna mengajar ini, juga. Mengajar. Iya, saya mengajar di Malayati. Ya, tadinya dari Unila, terus saya transfer ke Malayati. Dan juga saya seorang surveyor Mbak, surveyor akreditasi. Nah, surveyor akreditasi untuk klinik dan puskesmas. Saya senang jadi surveyor karena bisa berbagi ilmu dengan semua jajaran kesehatan yang bekerja untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Ya, saya pengalaman-pengalaman yang saya punya saya bagikan ke mereka ya. Mungkin ilmu-ilmu yang mereka belum dapat juga saya sampaikan ya. Itu kan juga amal jariah kan. Iya, betul sekali, ya, amal jariah. Ya itu apa namanya, intinya saya ingin mencari bekal untuk pulang ya. Kalau bekal untuk pulang ya dari hal-hal yang seperti itu ya. Kalau di dunia kan alhamdulillah sudah bersyukurlah sampai sejauh ini ya. Nah, tapi ya untuk pulang ini mungkin saya merasa masih belum cukup gitu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah cukup baru boleh pulang. Baik, ya kita doakan umur jelas mau panjang umur seperti itu ya Bunda. Nah Bunda, ini tadi sudah dijelaskan terkait dengan kesibukan Bunda saat ini, yang Bunda tadi sudah dijelaskan bahwasannya untuk saat ini Bunda memang fokus untuk belajar tentang keagamaan, dan juga ini banyak, tapi tetap banyak
kegiatan Bunda ya. Ini jadi lebih repot dari waktu sebelum pensiun, Mbak, kayaknya. Malah jadi lebih repot. Iya, anak-anak buah yang di kantor kan sering mungkin kangen kalau staff-staff itu. Tuh kalau mau ngajak pergi pasti saya kadang, aduh Bunda ada ini. Ya Allah, kirain udah pensiun Bunda lebih santai gitu. Ternyata malah lebih sibuk. Lebih sibuk. Itu semua saya bilang tergantung kita. Jadi untuk mungkin yang belum memasuki pensiun, nggak usah takut. Pensiun itu tergantung kita yang bawa. Apakah kita mau sibuk ataukah kita mau santai, itu kita aja. Iya, benar. Pilihan Bisa kita kok. adalah mau santai atau produktif Iya, ya, Bunda ya. kita bisa saja kok melakukan apapun yang kita inginkan gitu ya selama udah pensiun. Jadi jangan berharap orang udah pensiun itu udah nggak dianggap orang, udah sepertinya nggak berbuat apa-apa lagi, nggak merasa setengah nggak berguna, ya di rumah aja. Itu salah besar. Persepsi Ya, yang salah. salah besar. Jadi setelah pensiun itu justru banyak hal-hal yang belum bisa kita kerjakan di masa kita masih aktif. Sekarang malah kita bisa mengerjakan yang tadinya belum bisa kita kerjakan. Atau belum maksimal gitu ya. Nah, oke. Ini udah seputar dengan keseharian Bunda yang super sibuk, bisa dikatakan begitu ya oleh Mutiara. Nah, Bunda, ini yang menarik, kita akan membahas menjelang pilkada nih, Bunda. Nah, ini Mutiara kan kebetulan lewat berapa kali banner ataupun poster Bunda ini sudah mulai terlihat nih ya. Bahwasannya ya kita semua sudah tahu ya, Bunda, bahwasannya Bunda ini akan mencalonkan diri menjadi bakal calon wali kota di periode Pilkada 2024 mendatang untuk di Kota Bandar Lampung. Kalau boleh tahu Bunda, sebenarnya apa sih Bunda yang memotivasi Bunda akhirnya setelah pensiun dari sebagai seorang ASN untuk maju menjadi kepala daerah di Kota Bandar Lampung? Iya, yang memotivasi saya adalah saya ingin meneruskan pengabdian, Mbak, kepada masyarakat. Karena memang dari awal bekerja tugas saya itu memang di kesehatan ya, pengabdian ke masyarakat. Saya datang ke Provinsi Lampung ini tahun 1990. Selesai dari FK Fakultas Kedokteran Gajah Mada, UGM, saya dibolehkan oleh orang tua untuk merantau ke Lampung, asal syaratnya sudah menikah. Jadi waktu itu selesai saya langsung menikah, terus dibolehkan untuk merantau ke Lampung. Kenapa kita pilih Lampung? Itu kan kita dulu ada wajib kerja sarjana ya, semua yang dokter itu kan harus mengabdi. Karena saya pikir Lampung itu dekat dengan Jakarta, kan nggak, waktu itu nggak, walaupun belum ada tol segala kan, tapi kan saya merasa bisa jalan darat, kapan saja waktunya kita mau ke sana bisa naik mobil, nggak harus tunggu pesawat gitu ya. Nah, jadi dekat pertama. Terus herannya udah selesai pengabdian, kok saya nggak pergi-pergi dari Lampung? Masih betah di Lampung? Masih betah. Emang katanya kan kalau udah minum air Lampung, itu kan katanya betah ya. Betah. Kalau boleh tahu, Bunda, maaf sebelumnya, ini Bunda memang aslinya dari mana, Bunda? Saya, orang tua saya Aceh asli. Oh, Aceh Mama asli. papa saya Aceh. Terus setelah itu kami merantau ke Jakarta, orang tua. Nah, tapi selama hidup saya, dalam saya bekerja, saya sama masa kerja saya itu berada terus di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung. Tidak pernah pergi dari situ. Saya masuk pun ke Provinsi Lampung, saya ditugaskan di beberapa puskes di Kota Bandar Lampung. Nggak pernah jauh-jauh 13 tahun Mbak saya di puskesmas, dan saya merasa itu sudah selalu saya berkomunikasi kan dengan masyarakat setempat, memberikan pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi kalau ditanya orang udah sosialisasi belum? Saya bilang sosialisasi dari saya masuk sini saya udah sosialisasi saya bilang. Saya udah bekerja di puskesmas saya bilang. Dan sudah banyak juga saya bilang yang kenal baik, bahkan sangat dekat dengan saya di Kota Bandar Lampung ini. Bahkan banyak diangkat anak saya, Mbak. Sama orang Lampung kan tanya diangkat anak ya. Nah, jadi saya juga nggak merasa sendiri. Walaupun saya emang tidak ada keluarga di Lampung, tapi saudara angkatan saya itu banyak banget gitu loh, Mbak. Jadi ya alhamdulillah berarti saya kan bisa diterima di masyarakat Lampung ini ya. Jadi ya itulah keinginan saya pertama adalah meneruskan pengabdian saya karena sudah selesai sebagai ASN, sekarang sebagai orang yang berpolitik mungkin. Saya harus masuk ke dunia politik dan belajar nih bagaimana di politik. Katanya sih beda antara politik sama birokrat. Ya, tapi saya rasa nggak banyak beda juga. Hanya mungkin kalau birokrat itu
hati nuraninya lebih ada. Maaf Waduh. ya. Oke. Kalau politik ini, ya itu kata orang ini politik, gitu loh ya. Jadi bukan kita bilang tidak ada hati nurani, tapi ada. Tapi kayaknya kalau birokrat tuh lebih memikirkan panjang gitu. Nah, kalau politik ini kita ya politik gitu. Nah, itu bedanya. Oke, jadi memang alasannya adalah kepengabdian itu tadi ya Bunda. Nah Bunda, ini kan Bunda setelah berpuluhan tahun ya Bunda menjabat sebagai ASN, aparatur negara. Kalau boleh tahu Bunda, sebenarnya apa sih visi dan misi yang akan Bunda bawa nih ketika nanti Bunda mencalonkan diri Bunda untuk menjadi wali kota Bandar Lampung? Ya, Bismillah ya Mbak. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan saya bisa membawa Bandar Lampung ini menjadi suatu kota metropolitan. Karena saya lihat beberapa kota di Sumatera ini sudah menjadi kota metropolitan. Kenapa Bandar Lampung ini tidak bisa menjadi kota metropolitan? Dari segi penduduk dia sudah oke. Ya, sudah bisa. Infrastruktur juga sudah bisa kita dorong lah ya. Nah, terus kenapa tidak mau memberi simbol bahwa metropolitan? Kan masuk di data tuh ada. Yang udah beberapa itu kan seperti Padang, yang juga metropolitan. Kok kita enggak gitu? Saya pengen membuat dalam arti nanti Bandar Lampung ini benar-benar, karena PAD kita kan hanya dari pajak. Kita nggak punya lahan, nggak punya. Betul. Jadi pajak, jadi kalau pajak itu berarti kita berpikirnya kan harus industrinya harus maju. Ya. Nah, terus apa yang kita bisa jual di kota ini? Ya mungkin yang saya lihat pariwisatanya sekarang yang bisa kita jual. Nah, kenapa kita tidak berpikir untuk membuat Bandar Lampung itu seperti Makassar misalnya kan? Ada laut, ada apa namanya berkembang pesat juga gitu ya. Nah, saya ingin nanti Bandar Lampung ini menjadi kota metropolitan dalam arti jadi konektivitas antara penyangga-penyangga untuk Provinsi Lampung atau Kota Bandar Lampung ini bisa kita mungkin dengan kereta gitu loh Mbak jadi harapannya seperti itu mengurangi kemacetan juga kan kalau kita memakai kereta gitu ya. Nah, itu yang ingin saya mimpi seorang pemimpin tuh harus bermimpi. Ya, kalau kita tidak pernah bermimpi ya nggak akan maju gitu ya. Ya, mimpi itu ya harus kita sedikit-sedikit apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan. Ya, juga nanti mungkin ada hal-hal yang harus bersinggungan dengan masyarakat. Itu ya harus kita cari dulu bagaimana agar masyarakat itu nyaman, baru kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jangan sampai kita keinginan bentrok kita sama masyarakat. Jangan, kita kan harus memberi pengayoman ya masyarakat biar sejahtera, apalagi kita hidup PAD-nya dari pajak. Pajak itu kan harus kita rasakan kebahagiaan juga kepada masyarakatnya, karena kita nggak punya lahan untuk mencangkul ya kan. Jadi ya kita jual ini sekarang adalah industri. Bagaimana nanti bisa masuk PAD-nya lebih tinggi. Oke, jadi memang harapan dari Bunda Rehaina sendiri ini punya mimpi besar untuk menjadikan kota Bandar Lampung ini menjadi kota metropolitan seperti itu ya Bunda. Dan semoga ini Bunda bisa terwujud nanti kalau misalkan Bunda akhirnya diamanahkan ya Bunda. Kita doakan sama-sama karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya kota Bandar Lampung ini sebenarnya memiliki potensi, tapi bagaimana caranya antara masyarakat dan juga pemerintah kota Bandar Lampung ini bisa sama-sama sinergi seperti itu. Bunda, kalau boleh tahu, ini kan tadi kita sudah mendengarkan visi misi Bunda dan juga motivasi Bunda untuk maju di Pilkada 2024 mendatang. Ini Mutiara yang penasaran Bunda, sejauh ini bagaimana sih Bunda komunikasi dengan parpol? Karena kan pasti kalau mau mencalonkan butuh dukungan dari partai politik seperti itu. Nah, kalau Bunda Rehaina sendiri bagaimana komunikasi dengan parpol? Ya, kebetulan kami saya ada LO juga ya Mbak. Sudah berkomunikasi dengan semua parpol yang ada di Provinsi Lampung, baik yang terbuka, pendaftaran secara terbuka maupun secara tertutup. Kami lakukan komunikasi yang intens ya, dan juga pendekatannya itu ya benar-benar, kalau yang tidak terbuka, partai-partai besar kan nggak mungkin kita mau dekat ya, karena kan siapa yang mereka mau baru mereka akan datangi kita dan bicara sambil melihat mungkin walaupun mereka itu sebenarnya nggak mengatakan bahwa ini fit and proper test, tapi mereka ajak kita bicara biasanya bagaimana ya, itu sudah beberapa parpol, bahkan semua saya sudah jalani. Kalaupun kita tidak mengambil, ada beberapa parpol yang menghubungi LO, ambil dong di kami gitu. Bahkan partai-partai yang tidak punya kursi pun
Itu ada yang ya menghubungi Bunda. banyak menghubungi juga, kita juga menjalin komunikasi. Iya, jadi Tapi sejauh ini Bunda, Mutiara penasarannya, ini Bunda sudah ada belum dari parpol yang tadi sudah menghubungi Bunda dan sudah menjalin komunikasi dengan Bunda Rehana, ini yang mungkin menurut Bunda ini sepertinya agak satu visi misi gitu sama Bunda? sudah Mbak, Sudah. tapi saya tidak bisa sampaikan Iya, di sini ya, karena tentu kita akan menunggu deklarasi, karena politik ini kan dinamis. Iya, dan butuh strategi juga Iya, ya butuh Bunda. strategi dan cepat berubah. Iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau saya berdoa apa yang sudah terjalin selama ini, yang sudah pembicaraannya sedemikian jauhnya, mudah-mudahan tidak berubah. Tinggal nanti mungkin kapan waktunya yang baik, hari baik ya, kita akan ya mungkin deklarasi gitu. Oke, Iya. kita tunggu nih ya sampai ada deklarasi resmi Insya ya Bunda ya. Allah, Karena iya. kan kalau tidak salah nanti Agustus sudah mulai Oh iya, ke pendaftaran. PKU ya. Iya. Baik, Bunda Rehana, ini ada yang menarik lagi. Jadi kan Mutiara memang kebetulan sehari-harinya berkutat dengan berita juga nih Bunda ya. Ini ada yang viral belakangan ini, bahwasannya ini muncul nama Ketua DPC PDIP Bandar Lampung, yaitu Bapak Wiyadi yang katanya diisukan bakal jadi pendamping Bunda nih di Pilkada nanti. Itu kalau boleh tahu bagaimana nih Bunda kebenarannya? Iya, secara pribadi, mohon maaf Mbak Mutia, saya juga belum begitu kenal sama Pak Wiyadi. Jadi Bunda sendiri terkejut kok bisa Iya. gitu ya ada pemberitaan Nah seperti itulah itu. hebat politik. Oke. Politik bisa mengkalkulasi mungkin Iya. ya, melihat ini peluang ini. Nah itu mungkin muncul itu. Tapi saya secara pribadi belum pernah berbicara empat mata dengan Pak Wiyadi, belum pernah. Iya, kenal pun hanya tahu beliau sebagai ketua. Beliau pun mungkin tahu saya, oh itu ibu yang viral mungkin ya, gitu ya. Jadi hanya itu Mbak, sebatas itu. Jadi kalau tanya tentang bagaimana keabsahannya, saya tidak bisa menjawab, karena yang membuat itu juga bukan dari tim kami gitu ya, dari mungkin masyarakat mungkin ya, mencoba ini ya. Tapi pada prinsipnya saya kan non partai Mbak, saya ini kan ASN murni, birokrat murni ya, udah pensiun, ingin berpolitik gitu. Jadi nanti saya terserah nanti perahu dari partai mana yang akan mengusung saya, mudah-mudahan ada ya. Kita doakan mudah-mudahan ada. Terus nanti mereka mungkin akan berkoalisi dengan siapa. Saya terima saja, diberi nanti wakil itu siapa saja, insya Allah saya terima. Ya mungkin diajukan beberapa nama, ya pasti nanti saya akan pilih. Yang pasti saya pasti akan pilih laki-laki. Saya ya. Nggak mungkin ya harus gender ya Mbak. Nah yang kedua saya ingin juga mungkin politiknya udah mateng ya Mbak. Jadi punya pengalaman yang luas. Ya kalaupun dalam memimpin mungkin saya sebagai birokrat juga memimpin ya. Tapi di dunia politik kan lain kan tadi ya. Jadi nah itu saya ingin dan bisa bekerja sama dengan saya tentunya, saling menghargai, punya satu visi, akan membawa Bandar Lampung ini menjadi kota metropolitan. Ya sudah, kalau memang itu sudah semua terpenuhi ya bismillah ya. Tapi kalau Mbak tanya tadi tentang Pak Wiyadi, saya dari Bunda sendiri belum. Saya juga akhirnya saya ingin tahu juga ya penasaran beliau, seperti gitu, apa sosok beliau. Iya, tapi itu bukan dari saya Mbak, bukan dari pihak kami. Kan saya sudah sampaikan serahkan ke partai. Partai nanti yang mengusung saya siapa, mau mengajukan siapa-siapa saja, saya persilahkan. Saya insya Allah cocok dengan siapapun, karena saya mulai kerja itu dengan positive thinking. Insya Allah ya kita bisa bersama-sama, dan syaratnya ada tidak boleh pecah di jalan. Kita harus selesai menunaikan janji kita terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung. Jadi misalkan kalau ditanya kira-kira kriteria seperti apa yang akan mendampingi Bunda Rehana di Pilkada mendatang, ada yang pertama harus laki-laki. Kedua memiliki pengalaman politik tentunya. Yang ketiga itu tadi memiliki visi yang sama dengan Bunda Rehana yaitu untuk menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai kota metropolitan. Nah, tapi Bunda, ini kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait visi misi, bahkan Bunda sendiri sudah sempat menyinggung alasan Bunda kenapa sih setelah Purna sebagai aparatur negara ini akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Bandar Lampung. Nah, Bunda kalau boleh tahu sendiri, di mata seorang Bunda Rehana, sebenarnya Kota Bandar Lampung itu seperti apa sih Bunda? Ya, kalau saya lihat Kota Bandar Lampung secara pribadi saya, mata saya
perkembangannya pesat. Ya, semua orang-orang yang pernah datang ke Lampung ini juga mengatakan bahwa jauh ya perkembangannya. Tapi tentu ada sisi-sisi yang harus kita benahi untuk kita agar lebih baik lagi dan maju. Jadi kalau menurut saya, dari pertama saya datang ke sini pun banyak sekali Mbak sudah perubahannya. Tapi kan tentu kita tidak ingin berjalan di tempat juga ya, pengen juga agak yang lebih, apalagi kok di Sumatera udah banyak yang bisa metropolitan, kok kita enggak gitu loh. Apa nih yang harus kita kejar? Penduduk udah oke kita ya, terus udah gitu infrastruktur juga mungkin sudah ya bagus, hanya mungkin ada kurang sedikit-sedikit. Nah itu tadi, jadi kalau menurut saya perkembangannya pesat sih, gitu ya, bagus. Bagus, dan apalagi kita lihat bahwasannya Kota Bandar Lampung ini dari segi UMKM juga udah mulai ya, apalagi kan UMKM-nya maju banget ya, maju banget. Karena saya kemarin di provinsi kan, saya tidak di kota kemarin. Provinsi itu Ibu Riana tuh bagus banget UMKM-nya. Sampai ke kabupaten-kabupaten mencari yang hal-hal yang mungkin yang bisa diangkat lebih tinggi lagi. Beliau sangat ini gitu dengan UMKM-nya. Oke, jadi untuk saat ini sendiri memang Bandar Lampung ini sudah baik, tapi alangkah lebih baik yang tadi yang masih kurang-kurang ini akan kita perbaiki lagi ke depannya seperti itu. Ada hal-hal misalnya seperti banjir, kita kan juga harus kita benahi, walaupun mungkin nggak bisa 100% dibenahi, minimal separuhnya atau apa bisa, kalau bisa tuntas gitu ya Mbak. Ya hal seperti itu, kemacetan, kita sekarang udah kayak Jakarta juga ya. Iya, apalagi kalau udah mulai anak sekolah, anak kuliah, makanya nanti ingin banget gitu ya, kalau bisa orang jangan banyak naik mobil kendaraan pribadi kali ya, transportasi umum yang bagus ya, yang terus juga untuk konektivitas ke apa kota-kota lain, kabupaten lain penyangga itu, kenapa sih nggak pakai yang misalnya kita pakai kereta yang lebih, jadi kan mengurangi kemacetan juga. Iya, miniatur Jakarta gitu ya. harus karena kita deket banget sama Jakarta. Deket banget gitu ya. Apalagi kita ini kan pariwisatanya sudah mulai berkembang ya, karena adanya media sosial juga. Tapi kan di Bandar Lampung nggak ada pariwisatanya yang berkembang Mbak. Adanya di kabupaten. Padahal Bandar Lampung punya loh, punya untuk apa namanya pariwisata yang bisa kita kembangkan. Ayo nanti kita kembangkan, mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD kita, ya kan, lebih tinggi lagi. Nah tentu kita kembalikan ke masyarakat. Nah saya ingin nanti Mbak ya, saatnya saya jadi, kadarullah jadi. Ya, kalau APBD itu kita untuk memberi ke program langsung menyentuh ke masyarakat. Pembangunan kita guide sih, duit dari pusat kan banyak. Iya kan? Kita bisa gimana caranya. Jadi mungkin kita bisa cari investor. Jadi uang APBD itu untuk masyarakat kita aja. Dalam arti pembangunan jangan banyak dari APBD kita, tapi untuk program-program yang memenuhi kebutuhan masyarakat ya, kayak seperti masalah kesehatan, mungkin gizinya gimana, penyakit juga masih banyak karena itu yang di bidang kesehatan, dan yang lainnya pasti lebih banyak lagi. Nah kalau pembangunan mending kita gimana caranya bina hubungan yang baik gitu dengan pusat ya, kita bisa dapat nanti bantuan dari pusat untuk membangun dalam bidang fisiknya. Nah kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang program berkaitan dengan pembangunan dan sebagainya, industri juga sempat disinggung. Ini Mutiara yang penasaran juga kan Bunda, kalau misalkan kita lihat ini backgroundnya dari bidang kesehatan ya Bunda ya. Tapi kalau Bunda untuk di Kota Bandar Lampung sendiri itu kualitas dari kesehatan masyarakatnya sendiri seperti apa Bunda sejauh ini? Ya kalau kami di provinsi kan mesti mengevaluasi kabupaten kota ya, pasti ya. Jadi kalau Bandar Lampung ini ya sudah cukup baik tentang kesehatan masyarakatnya, gizi buruknya juga udah mulai turun gitu ya. Cuman kan harus kita kalau bisa itu lebih kita perkuat. Seperti misalnya penyakit-penyakit menular. Ini kenapa DBD ini kok nggak pernah hilang? Dan Bandar Lampung ini termasuk yang tinggi angka DBD-nya gitu ya. Nah itu kan berarti kalau kita bicara DBD, berarti kan ada hubungannya dengan lingkungan. Nah ini lingkungan yang mana ini yang salah? Yang harus kita perbaiki, karena jangan cari udah jadi penyakitnya aja, tapi untuk menjadi penyakit itu kan ada penyebabnya itu antara. Nah ini mungkin yang harus kita cari nanti, bagaimana antara yang belum baik ini kita perbaiki agar tidak jadi penyakit. Nah jadi dan kami di Provinsi Lampung saat itu saya menjabat Kepala Dinas Kesehatan, itu pasti yang kami perhatikan pertama adalah Bandar Lampung. Harus, karena dia adalah ibu kota dari provinsi, etalase daripada Provinsi Lampung. Nah, bagaimana saya memperhatikan kabupaten kota yang jauh-jauh ini aja nggak diperhatikan, kan nggak mungkin. Iya betul. Nah, jadi harus kita tetap yang pertama
kita perhatikan adalah Bandar Lampung. Bandar Lampung, ikonnya kota. Ikon kota. Ya, betul sekali. Nah, Bunda Rehana, ini kan pada saat pilkada nanti tentunya yang akan mencalonkan diri menjadi wali kota Bandar Lampung sendiri tidak hanya Bunda, tapi juga ada mungkin incumbent atau juga pendatang-pendatang baru nih Bunda. Sejauh ini Bunda, dari Bunda sendiri optimis nggak Bunda? Bisa istilahnya qadarullah Allah dan juga masyarakat kota Bandar Lampung mengamanahkan Bunda untuk memimpin kota Bandar Lampung? Kalau saya harus optimis, ya harus optimis dalam arti kalau kita seorang pemimpin itu harus optimis dan harus punya mimpi. Ya, nanti hasilnya seperti apa itu adalah takdir Allah. Oke, jadi kita sejauh ini usaha dulu nih ya Bunda ya? Iya, kita tidak bisa langsung menjudge ini enggak. Ya, semua kita harus optimis. Ya, siapapun nanti yang ditentukan KPU menjadi kandidat calon, ya kita bersaing secara sehat. Ya kalau saya sih ingin bersaingnya saya dengan program saya saja, saya jual program saya, tidak melihat sisi buruk dari hal-hal yang apa namanya misalnya incumbent atau apa enggak. Saya ingin menjual program saya saja, kita bersaing sehat. Oke. Ya, jadi kita sama-sama dan nanti biarkan masyarakat yang memilih ya. Ya, Oke. Nah Bunda, tapi kalau misalkan Bunda kan sudah optimis bahwasannya insya Allah bisa lah ya Bunda untuk duduk di kursi menjadi wali kota Bandar Lampung. Bunda, kalau Mutiara boleh tahu, ini Bunda sendiri sejauh ini melihat peluang Bunda di mata masyarakat Bandar Lampung ini seperti apa Bunda? Iya, kalau saya melihat begitu banyak apa namanya yang mendukung ke saya dengan baik datang bertemu ataupun secara by WA, ya itu sudah kami himpun semua ya oleh tim kami. Ya sepertinya masyarakat ingin perubahan. Oke. Iya, jadi ya saya juga tidak berjadi muluk-muluk ya. Ya yang penting makanya saya nggak berani bikin visi misi yang terlalu tinggi-tinggi yang nggak bisa kita jangkau, karena pasti akan dinilai kan janji politik kita itu kan nanti dinilai oleh masyarakat. Iya, betul. janji politiknya gitu. Jadi saya juga sampai pada tim saya, tolong sekemampuan kita ya, jangan bikin yang muluk-muluk akhirnya nanti kita dihujat. Kenapa bikin janji politik yang terlalu tinggi ternyata tidak bisa menjalani? Ya itu yang pertama. Jadi optimis, terus jadi harus punya program yang jelas, yang bisa kita laksanakan, insya Allah. Nah nanti setelah itu baru hasilnya mudah-mudahan, saya kan diberi waktu 5 tahun ya Mbak, nah kan secara bertahap, karena juga kondisi keuangan, APBD kita juga kan tidak terlalu tinggi. Nah kalau saya bisa mengejar nanti PAD-nya mungkin tinggi, bisa mungkin lebih cepat lagi penyelesaiannya gitu. Jadi itu angan-angan saya Mbak, jadi dukungan itu udah banyak Mbak yang masuk. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat gitu ya, mudah-mudahan bisa nanti memberi dukungan kepada saya untuk bisa mencalonkan wali kota Bandar Lampung. Wali kotanya kita doakan, dan terutama bagi masyarakat yang memang sudah kenal dengan sosok Bunda Rehana ini secara pribadi, ataupun ketika Bunda Rehana tadi kan sudah menjelaskan bahwasannya langsung banyak program yang memang sudah bersentuhan dengan masyarakat secara langsung ya. Nah Tribuners, ini Mutiara bertanya lagi nih dengan Bunda Rehana. Bunda, terkait dengan Pilkada 2024 sejauh ini apa saja yang sudah Bunda lakukan, atau mungkin aktivitas yang Bunda sudah lakukan untuk bisa meraih kemenangan di pilkada nanti Bunda? Iya, yang pertama adalah saya sudah punya tim Mbak. Udah punya timnya? Tim itu harus terbentuk sebelum kita maju lebih jauh. Dalam arti struktur tuh harus sudah ada ya. Jadi kita sudah punya struktur semuanya yang melibatkan ya banyak lah ya, akademisi dan lain-lain gitu ya. Nah tim sudah terbentuk, udah gitu siapa yang berada di lapangan nanti di 20 kecamatan, 126 kelurahan ya, jadi di LPM-nya itu juga kita sudah mulai, udah ada strategi apa yang akan kita. Hanya kami berprinsip ingin perahu dulu. Oke, jadi sekarang yang jadi urgensinya adalah perahunya dulu gitu ya. Jadi jangan terlalu kecewa seandainya nanti kita nggak dapat perahu. Kecewa banget karena kita udah melakukan yang sebegitu besar gitu ya. Karena saya berprinsip udah kita lakukan apa yang harus kita lakukan secara ya pelan-pelan sambil kita berjuang untuk perahu. Nah, tapi bukannya saya merasa udah
masyarakat udah tahu saya semua, tidak gitu ya. Cuman kan udah banyak yang kenal karena saya dari tahun 1990 gitu berada di Bandar Lampung dan udah banyak yang saya lakukan juga di Bandar Lampung ini. Mbak tahu rumah sakit ada di Cokro Dipo? Oh tahu, Cokro. Itu berdirinya zaman saya Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Iya, ya alhamdulillah berkembang terus kan itu rumah sakitnya. Dan puskesmasnya juga banyak yang waktu itu saya tingkatkan statusnya dari puskes rawat jalan menjadi rawat inap. Karena kementerian juga berharap tidak semua datang ke rumah sakit. Ya, jadi sebagian besar harus selesaikan di puskesmas. Jadi udah ada beberapa yang saya perbuat di Kota Bandar Lampung, Mbak. Yang mudah-mudahan masyarakat masih ingat. Dan itu menjadi bekal utama tentunya, Bunda. Oke, baik. Ini seperti kita sudah berada di penghujung podcast. Ini Bunda kepada masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya mungkin Bunda bisa sampaikan harapannya dan juga pesannya untuk bisa kita sama-sama melaksanakan Pilkada 2024 serentak se-Indonesia ini dengan damai dan juga nyaman tentunya, Bunda. Iya, untuk masyarakat Bandar Lampung yang saya cintai dan saya sayangi, nanti pada tanggal 27 November 2024 silahkanlah datang ke TPS. Jangan tidak datang. Ya, suara Anda itu nanti diambil orang ya. Jadi lebih baik Anda datang memilih sesuai dengan hati nurani. Ya, sesuai dengan hati nurani. Siapa yang akan Anda pilih? Mudah-mudahan pemimpin ke depan ini yang terpilih nantinya mudah-mudahan bisa membawa Bandar Lampung ini menjadi lebih maju dan bisa menjadi kota metropolitan. Itu saja, Mbak. Amin. Jadi selain harapan untuk masyarakat Bandar Lampung sendiri, ini Bunda memberikan harapan untuk kota Bandar Lampung bisa menjadi kota metropolitan seperti kota-kota lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Oke. Nah, Tribuners, mungkin itu saja podcast kita bersama dengan Bunda Rehana. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya. Saya senang sekali dan bersyukur memiliki kesempatan untuk berbincang tentunya dengan Bunda Rehana. Semoga di Pilkada nanti sukses dan Bunda bisa mendapatkan perahu tentunya ya Bunda, yang Bunda cita-citakan dan sesuai dengan visi dan misinya. Baik, Tribuners, mungkin itu saja podcast Mata Lokal Memilih Lampung bersama saya Mutiara, dan nantikan tayangan podcast lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara dan juga Bunda Rehana mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.